Baik, tetap semangat teman-teman malam ini ya, karena kalau saya dari Januari sampai sekarang kayaknya udah 5 kali pertemuan nih diminta Mas Ade, berarti udah 5 soal etik yang keluar. Mungkin Bapak Ibu mundur kembali yang bagi yang baru datang, bahas-bahas lagi soal dari pokoknya ya, karena di pengalaman Mas Adi juga dengan yang sudah lulus soal etik paling banyak keluar ya di UKOM. Di semua stase itu akan ada keluar etik. Nah, di sini ada beraneka ragam menjawab, ada yang menjawab veracity, ada justice, ada fidelity, ada beneficent, tapi tidak ada yang menjawab autonomi. Oke, Bapak Ibu, kita sama-sama lihat kata kunci di sini. Kita ada seorang pasien laki-laki, itu pasiennya, objeknya itu pasien laki-laki, pasiennya gangguan jiwa, umur 39 tahun, dirawat sudah 2 minggu. Nah, di sini kata kuncinya perawat ini sudah melakukan kontrak, akan melakukan kegiatan. Tetapi pada waktu yang bersamaan ada pasien baru masuk dan harus ditangani segera. Perawat kembali menemui pasien. Nah, di sini sudah terjadi lagi perawatnya menemui pasien, menjelaskan alasan penundaan dan membuat kontrak baru. Di sini sudah ada pekerjaan baru yang dimulai perawat, yang tadinya dia sudah melakukan kontrak akan melakukan asuhan, karena ada pasien baru yang memang harus segera, berarti urgen di sini, sehingga perawatnya sudah melakukan kontrak baru. Nah, prinsip etik apa yang diterapkan oleh perawat? Di sini kalau Bapak Ibu menjawab veracity, itu veracity itu kejujuran. Kayaknya kurang tepat di soal ini kalau menjawab B veracity. Kalau menjawab fidelity, fidelity itu di sana eh, banyak tadi yang menjawab fidelity, yaitu menepati janji. Kayaknya jebakan di B dan D itu sering sekali Bapak Ibu atau peserta UKOM terjebak membedakan antara veracity dan fidelity. Silakan Mas dilanjutkan slide saya. Slide nih, D. Di D itu jawabannya tadi fidelity. Jadi jangan terjebak Bapak Ibu menjawab veracity dengan fidelity. Kalau di kata kunci kita tadi, peduli pada pasien merupakan komponen yang paling penting dalam memberikan asuhan keperawatan, terutama pada pasien-pasien kondisi terminal. Rasa kepedulian seorang perawat itu diwujudkan dalam memberi apapun tindakan keperawatan dengan pendekatan secara individual, berbuat baik, memberi nyaman, menunjukkan kemampuan profesional, termasuk salah satunya menepati janji. Sedangkan kata kunci yang saya sudah jelaskan di soal kita tadi, di sana dia bukan lebih ke arah berbuat baik, veracity, tapi dia fidelity, yaitu menepati janji. Kenapa? Karena dia tadi udah berjanji akan memberikan asuhan keperawatan di kasusnya. Tapi karena ada pasien baru masuk yang urgen, sehingga perawatnya udah melakukan tindakan, dia nemui dulu, dia menepati janjinya dulu memang akan datang ke pasien tersebut, tapi dia menjelaskan, dia lakukan kontrak lagi di situ. Dia menjelaskan, bukan dia tidak mau melakukan tindakan, tapi karena memang kondisi lagi dalam keadaan urgen. Jadi selanjutnya Mas, saya juga selalu kalau di soal etik, saya buat kepean seperti ini. Silakan nanti yang saya sudah jelaskan tadi, ini ada semua di sini Bapak Ibu. Veracity itu kejujuran, beneficent itu berbuat baik, confidentiality yaitu menjaga rahasia. Yang kebetulan soal kita hari ini jawabannya itu fidelity D, yaitu menepati janji. Nah, soal-soal etik ini Bapak Ibu bisa jadi nggak sama persis kasusnya yang Bunda Dian buat. Tapi kata-kata kunci veracity itu jujur kata kuncinya. Kalau beneficent berarti intinya perawatnya berbuat baik. Kalau fidelity menepati janji. Kayak itu ya Bapak Ibu, apakah bisa dipahami atau saya terlalu cepat? Boleh di komen, boleh melalui chat atau mikrofonnya. Kita sama-sama membahasnya, tujuan kita paham ya Mas Adi ya. Karena soal-soal etik ini bentuknya mudah Mas Adiu, Bapak Ibu, tapi selalu mahasiswa saya ngomong kalau selesai UKOM, Bun, kejebak Bun kami. Ternyata jawabannya fidelity, Bun. Kami jawabnya veracity. Bun, ternyata jawabannya beneficent, berbuat baik, Bun.
Kami jaga di situ menepati janji katanya. Karena hati-hati dalam memahami soal etik. Ini kalau bahasa mahasiswa tuh kepean, nggak tahu kalau di sana ya Mas, apa ya bahasa Indonesianya. Kalau mahasiswa saya ngomong, ini kepean kecil. Jadi di saat duduk dibaca tuh, veracity kejujuran, beneficent berbuat baik gitu. Jadi ini kopelan ya, apa tuh bahasanya kalau di daerah. Kalau kami ngomongnya kepean kecil nih Mas. Jadi Ya, selalu di soal etik saya buat seperti ini biar memudahkan Bapak Ibu kalau choice-nya fidelity ini. Kalau nanti nggak fidelity, veracity itu kejujuran. Bisa Bapak Ibu diikutin? oke, ini catatan kecil gitu ya, Bu ya. Iya, catatan kecil karena kita nggak harus fidelity nanti bentuk soalnya Mas Adiu. Tapi Iya. kalau keluar etik, tinggal kita bedakan aja lagi veracity itu berarti dia jujur. Kalau beneficent, intinya seorang perawat itu melakukan berbuat baik, berarti dia lawannya tidak merugikan kepada pasien. Kalau confidentiality itu soal-soal Mas Adi yang kita bahas sebelum-sebelumnya, menjaga rahasia pasien. Contoh minggu yang dulu kita keluarkan soal, jawabannya kebetulan kerahasiaan kan, karena pasiennya HIV, ternyata dia tidak boleh kita ceritakan ke keluarganya, karena pasiennya mengatakan, jangan ceritakan penyakit saya ke keluarga saya atau istri saya. Berarti kan perawat harus menjaga kerahasiaan. Gitu.